Sebab ibadah yang tidak terus-menerus itu mengakibatkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibadah yang tidak diterima Allah itu menyebabkan orang tersebut kada membawa apa-apa pada hari kiamat. Ibadah yang diterima oleh Allah itu kalau tidak sampai kita terima balasannya di akhirat, maka itu pun ibadah akan menjadi sia-sia. Nah, caranya itu adalah 7 jalan yang mesti dilalui oleh hamba Allah ini. Nah, 7 jalan itu 7 jalan yang sulit, yang sedikit sekali orang bisa sampai kepada 7 jalan itu. Yang pertama diterangkan sidin, jalan ilmu, kan, jalan ilmu. Karena kita beribadah kayak apa aja kada berilmu, tentu ibadahnya ditolak Allah. Andai kata dia sudah punya ilmu, lalu jalan yang kedua yang mesti dilaluinya adalah jalan tobat. Karena banyak memperbuat dosa lebih dahulu akibat kada berilmu. Jadi orang ada sampai 70 tahun hanya kawa ibadahnya itu diterima Allah. 69 tahun berapa hari ibadah semua ditolak Allah karena kada cukup jalannya. Ada yang berhasil setahun, ada juga. Ada yang berhasil sebulan, ada juga. Ada yang berhasil 1 Jumat seminggu tuntung, ada juga. Bahkan ada yang berhasil hanya 1 jam. Hingga ada yang berhasil sebentar sekali dengan taufik khusus dan perhatian yang telah ditetapkan dari Allah Ta'ala. Apakah engkau tidak ingat Ashabul Kahfi yang masanya hanya 1 gerakan hati? Satu gerakan hati ini mampu menjalani jalan yang 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seorang manusia hamba Allah itu dituntut oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Kita dituntut oleh Allah untuk selalu beribadah kepadanya. Yang kedua, kita disuruh berusaha sesungguh-sungguhnya agar ibadah itu diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita disuruh agar ibadah yang diterima Allah itu bisa kita ambil manfaatnya pada hari akhirat. Sebab ibadah yang tidak terus-menerus itu mengakibatkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibadah yang tidak diterima Allah itu menyebabkan orang tersebut kada membawa apa-apa pada hari kiamat. Ibadah yang diterima oleh Allah itu kalau tidak sampai kita terima balasannya di akhirat, maka itu pun ibadah akan menjadi sia-sia. Nah, jadi artinya seorang manusia hamba Allah itu
mesti terus-menerus beribadah sampai mati. Yang kedua, manusia itu mesti berusaha agar ibadahnya diterima. Yang ketiga, manusia itu dituntut berusaha agar ibadah yang diterima tadi bisa dipertahankannya sampai hari akhirat. Banyak orang beribadah tapi kada menuntung. Orang beribadah menuntung tapi banyak yang kada diterima Allah. Orang yang beribadah diterima Allah tapi banyak kada sampai mati, ibadahnya hangus, ibadahnya terbakar. Nah, oleh karena itu, agar bisa 3 macam tuntutan tadi kita laksanakan, diperlukan 7 macam jalan yang sudah diterangkan oleh pengarang ini. Kayak apa ibadah kita supaya bisa terus menerus, kayak apa ibadah kita supaya diterima Tuhan, kayak apa ibadah kita supaya bisa kita ambil pahalanya sesudah mati. Nah, caranya itu adalah 7 jalan yang mesti dilalui oleh hamba Allah ini. Nah, 7 jalan itu 7 jalan yang sulit, yang sedikit sekali orang bisa sampai kepada 7 jalan itu. Yang pertama diterangkan sidin, jalan ilmu, itu kan jalan ilmu. Karena kita beribadah kayak apa aja kada berilmu, tentu ibadahnya ditolak Allah. Tiap-tiap ibadah amal nang kada berdasar ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak, kada diterima. Nah, jadi jalan pertama kita lalui dulu jalan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini pun sudah jalan sulit. Karena menuntut ilmu ini perlu waktu. Menuntut ilmu ini perlu biaya. Menuntut ilmu ini perlu menjauhkan halangan-halangan. Menuntut ilmu ini perlu pengorbanan-pengorbanan. Nah, jalan sebuting ini pun sudah jalan sulit. Andai kata dia sudah punya ilmu, lalu jalan yang kedua yang mesti dilaluinya adalah jalan tobat. Karena banyak memperbuat dosa lebih dahulu akibat kada berilmu. Lalu sembahyangnya banyak kada bujur, puasanya kada bujur, zakatnya kada bujur, pergaulannya kada bujur. Setelah inya mengaji, tahu, oh berarti aku sembahyangku dahulu tuh kada bujur, puasaku tuh kada bujur, usahaku kada bujur, lalu tobat kepada Allah. Nah, jalan tobat ini pun jalan sulit juga. Kenapa sulitnya tobat? Tobat itu sulitnya satu, menyesali. 2, kada hendak maulang lagi. 3, berhenti dari perbuatan itu. 4, membayar hutang. Sembahyang nang salah, puasa nang salah, zakat nang salah, bayari. Nah, kalau ada dosa-dosa kepada manusia, dikembalikan. Pernah ada mengambil ampun orang, dikembalikan. Pernah ada memfitnah, menggibah orang, minta ridha, minta halal. Nah, ini jalan tobat, ini jalan yang sulit juga. Karena kayak apapun kita banyaknya ilmu, kalau kita banyak berisi dosa-dosa yang belum tobat, ibadah kita tentu kada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah orang yang takwa kepada Allah. Nah, ini tobat maka dulu. Gawian ada mengambil ampun orang, sambayang tahajud sama lama suntuk, kada diterima Allah, kada ada harganya. Makan ampun orang,
puasanya seharianan, beribadah, baca Quran, kada diterima Allah, kada dihargai oleh Allah selama ini belum tobat, kada memulikakan atau minta halal kepada orang nang dianiayanya itu. Nah, jadi jalan yang kedua, jalan tobat ini. Yang ketiga, jalan yang dilaluinya yang sulit pulang, jalan awaik ngarannya. Jalan awaik. Awaik ini jalan di mana kita menghadapi 4 rintangan. Berilmu sudah, tobat sudah, tapi inya belum tentu kawa terus menerus beribadah itu, karena ada rintangan-rintangan yang menghalanginya. Bujurnya berilmu sudah, tobat minta halal lawan nang orang nang diambil hartanya sudah, membayar sembayang-sembayang nang hutangnya sudah, membayar hutang-hutang zakatnya sudah. Tapi ibadah itu kada kawa terus menerus sampai mati, amun kada melalui jalan awaik ini, rintangan. Nah, perintangannya orang beribadah itu terus menerus. Pertama, rintangan yang dihadapinya adalah dunia. Nah, dunia dihadapi. Yang kedua, makhluk manusia. Yang ketiga, syaitan yang dihadapinya. Yang keempat, yang dihadapinya nafsunya seorang. Bila kita kada kawa mengatasi 4 itu, kita beribadah kada kawa terus menerus. Paling banu beribadah, banu kada, banu beribadah, banu kada. Nah, dikhawatirkan rahatan kada beribadah kita mati, itu khawatirnya. Supaya kawa ibadah terus menerus nitu, nah tadi bisa mengatasi dunia, bisa mengatasi makhluk supaya jangan mengganggu ibadahnya, mengatasi gangguan syaitan, mengatasi gangguan nafsu. Nah, bila sudah jalan awaik ini dilaluinya, ini jalan sulit. Ada kayaknya jalan awarid, jalan nang mendatang. Apa jalan mendatang itu? Misalnya masalah rezeki. Misalnya masalah rezeki. Nah, kepikiran kayaknya, aku ini dunia sudah kulapas, makhluk sudah kada bergaul lagi lawan orang, syaitan sudah kawa diatasi, nafsu sudah kawa diatasi. Kayaknya timbul pikiran, nah kayak apa kayaknya aku rajaki. Nah, lalu kayaknya berusaha pula mencari rajaki. Nah, bila sudah berusaha mencari rajaki itu kadang-kadang kebanyakannya inya kada kau lagi meneruskan ibadah kayak dahulu itu, terputus-putus kena ibadahnya. Nah, masalah jalan yang keempat ini sudah dilaluinya, inya kau mengatasi rezeki, ujarnya aku rezeki itu tawakal lawan Allah. Kayaknya ada tentu dihadapinya kebusanan, muyak, karena itu jiwa manusia. Kena asal muyak beribadah, asal apa beribadah. Nah, ini kita nang dilaluinya jalan bawaiz nang kelima. Jalan kelima bawaiz itu artinya apa? Artinya khauf lawan raja, takut lawan harap. Supaya beribadah itu bersemangat, supaya beribadah itu bergairah, ada takut lawan Allah, ada harap kepada Allah. Nah, itu jalan yang kelima yang dilaluinya. Bagus sudah ibadahnya tuh, ilmu sudah, tobat sudah, dunia sudah kawa disingkirkannya, manusia-manusia yang kada bermanfaat sudah ditinggalkannya, syaitan sudah diatasinya, nafsu sudah dikalahkannya, rezekinya tawakal kepada Allah, takut harapnya sudah bagus. Nah, itu ibadahnya sudah lancar.
ibadah sudah lancar, ibadah sudah diterima Allah. Jalan nang kali keenam yang dihadapinya adalah jalan kawadih ngarannya. Kawadih ini jalan nang mahanguskan amal. Amal kita sudah diterima Allah, bagus, disimpan sudah oleh Allah di iliyin sana. Simpanan amal-amal hamba yang diterima. Tapi amun kita kada melalui jalan kawadih ini, satu saat nang simpanan itu bisa terbakar, hangus. Kada sampai mati kita amalnya sudah kada ada lagi. Nah, apa nama hanguskan amalan itu? Ria contohnya. Ria, ujub, murtad, itu menghanguskan amalan. Nah, sudah kawa diatasinya itu tinggal laginya jalan terakhir, jalan syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah napa? Supaya bertambah amalannya. Karena Allah menjamin bila orang syukur ditambah Allah. Nah, jadi 7 jalan itu dilalui oleh manusia hanya bisa ke surga. Artinya bisa ke surga, kada singgah di neraka. Memang semuaan orang beriman lawan Allah masuk surga, tapi ada yang singgah di neraka 1000 tahun di neraka dulu begana, ada 2000 tahun hanya dikeluarkan, hanya dibawa ke surga. Nah, kita kada hendak nih toh, kita kada hendak singgah di neraka itu sehari, kada hendak singgah di neraka, hendak kita langsung ke surga aja. Nah, kayak apa caranya? Nah, lalui jalan yang 7 tadi, lalui itu. Nah, jadi jalan yang 7 dilalui itu jalan sulit semuaan. Jalan yang sulit semuaan dilalui. Namun apa yang tersebut itu jalan ilmu, jalan tubat, jalan awaik, jalan awarid, jalan bawais, jalan kawadih, jalan syukur yang dilalui tadi, yang sulit tadi, itu akan gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Namun orang dapat kemudahan dari Allah, kalau ada sulitnya, nya nuntut ilmu, kalau ada sulit, inya tubat, membulikan harta orang, minta halal kepada orang, kalau ada sulit. Namun orang nang dimudahkan oleh Allah. Tugas hamba hanyalah bersungguh-sungguh. Allah jualah yang memberikan kemudahan dan petunjuk. Tugas kita hanya berusaha itu, bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Artinya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaanku pasti akan kutunjuki mereka itu. Artinya memudahkan mereka untuk meniti jalan menuju keridhaanku. Amun bersungguh-sungguh nang 7 jalan nang sulit tadi dimudahkan Allah. Orang orang menuntut ilmu sungguh-sungguh pasti diberi Allah ilmu. Kenapa pasti? Karena Al-Quran mengatakan demikian. Orang bersungguh-sungguh hendak paham sebuah kitab, bersungguh-sungguh pasti diberi Allah paham. Orang sungguh-sungguh hendak hafal, pasti hafal. Asal sungguh-sungguh itu janji Tuhan. Tuhan kada mau menyalahi janjinya. Jadi manusia tugasnya adalah berusaha sungguh-sungguh. Tuhan memberikan jalan, memberikan kemudahan. Apabila hamba yang lemah dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka apakah yang menjadi persangkaan engkau terhadap Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, lagi pula Maha Pengasih. Jadi ibadah yang kita gawi nang berapa tahun nih, itu kada diterima Allah.
Amun kita kada menjalani jalan nang 7 nih. Kita masih menyembati orang umpamanya, kada betubat-tubat, sembayangnya terima Tuhan lah kada. Kita hari ini minum banyu orang kada bepada, sembahyang kita beberapa hari kemudian kada diterima Tuhan. Sebelum kita tobat kepada Allah, minta ridha kepada orang nang kita ambil banyunya itu. Nah itu pang sudah. Satu suapan makanan yang haram itu berakibat apa 40 hari ibadahnya ditolak oleh Allah. Satu suapan. Mun 2 suapan bang, mun sapiringan, nah, mun seminggu 2-3 kali pulang, berapa hari lagi? Maka mun ibadah kada diterima Tuhan, nang apa di akhirat nang dihadang. Ngapa di akhirat nang ditunggu pada api neraka kada ada lagi. Ibadah itu memang kita harapkan mendatangkan rahmat Tuhan. Ibadah itu yang kita harapkan mendatangkan rahmat Allah di akhirat kaina. Jadi jangan menganggap inting kita menganiaya orang, menggibah orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, yang dianggap inting itu. Selama kita kada tobat, Allah kada menerima ibadah kita. Pas kita mati rahatan ibadah kada diterima itu, berarti mati dalam su'ul khatimah ngarannya. Jika engkau berkata umur itu pindik, ada yang umur 60 tahun mati, 50 mati, 40 mati, ada yang 30 mati, jarang yang 70, 80. Sedangkan akabah-akabah ini sangatlah panjang. Jalan-jalan tadi sangat panjang, jalan ilmu, jalan tubat, jalan macam-macam panjang nang 7 itu. Sangat sulit ditempuh. Lantas bagaimana supaya umur yang pendek ini dapat menyempurnakan syarat-syarat yang tersebut di muka dan dapat digunakan untuknya? Kayak apa supaya umur kita nang handap ini nah, kawa kita menjalani 7 jalan itu, kawa tamat artinya 7 jalan itu dengan umur nang handap ini. Demi umurku, ujar Imam Ghazali, memang benar akabah-akabah ini, jalan-jalan nang 7 tadi panjang sekali dan syarat-syaratnya pun sangat berat. Namun kalau Allah Ta'ala berkehendak memilih hambanya, maka apa yang panjang bisa menjadi pendek dan apa yang berat berubah menjadi ringan, sehingga hamba itu berkata setelah berhasil menempuhnya, alangkah dekat jalan ini, sungguh mudah urusan ini. Dalam keadaan semacam ini aku berkata ketika sampai ke tujuan ini, alamul mahajjati wadihun li muridihi wa aral quluba anil mahajjati fi ama, walaqad ajibtu li halikin wa najatuhu mawjudatun walaqad ajibtu liman najah. Artinya tanda-tanda jalan kebaikan ini sudah jelas bagi orang yang menginginkannya. Mun kita hendak baik, banyak aja jalannya yang menunjukkan. Mun hendak berilmu, banyak aja guru-guru yang mau melajari. Mun hendak bujur-bujur tubat, ditolong Tuhan aja. Mun bujur-bujur hendak, cuma halangannya itu berat. Tobat mengalihnya aku minta halal lawan inya, maka aku suah makan nasinya. Sopannya aku minta ampun lawan inya, maka aku suah fitnah inya. Nah itu halangannya.
Mengalihnya kau membelanjakan harta orang nih, membelanjakan jadi miskin aku. Nah, itu halangannya. Tanda-tanda jalan kebaikan ini sudah jelas bagi orang yang menginginkan, dan aku melihat bahwa hati manusia buta dari jalan ini. Sungguh aku merasa heran kepada orang yang mengalami kerusakan padahal keselamatannya ada di depannya. Sungguh aku kagum kepada orang yang selamat. Sampai-sampai ada orang yang baru berhasil menempuh akabah-akabah ini setelah 70 tahun. 70 tahun inya hanya rakawa beribadah nang bujur nang sesuai jalan nang 7 tadi. 70 tahun sudah hanya kawa. Ada macam itu, banyak nangka itu. Nah, tapi rahmat Tuhan lawan kita manusia ini, Tuhan itu rahmatnya luas. Di antara rahmatnya yang luas napa? Tuhan itu yang penting dipandang Tuhan itu akhir dipandang. Itu rahmat Tuhan yang luar biasa lawan kita. Orang dahulunya perampok, orang dahulunya penjina, dahulunya penjudi, dahulunya pemfitnah. Tapi akhir-akhirnya ini tobat, akhirnya bagus. Mati, nah bagusnya itu dipandang Tuhan. Dahulu ada dipandang Tuhan lagi. Nah, itu rahmat Tuhan. Jangan dihitung-hitung. Ini berumur 70 tahun, 69 tahun, 359 hari umpamanya. Ini maksiat melulu gawiannya. Lagi sehari umurnya habis. Hari itu nya tubat, hari itu nya minta halal lawan nang disakitinya, hari itu nya tubat, buju-buju tubat, mati isuknya, nang sehari itu nang dihitung Tuhan. Dosa-dosa dahulu itu habis semua, hangus karena tubatnya itu. Nah, itu rahmat Tuhan lawan kita. Tuhan itu memandang akhir. Orang 90 tahun beribadah melulu, sekali hari terakhir memitnah orang, mengambil harta orang, menyakiti, matinya nang sehari itu dihitung Tuhan. Nah, jadi berhubung Tuhan itu memandang nang akhir, sehingga kita kada jalan untuk putus asa. Nah, harapan itu selalu ada karena Tuhan memandang nang akhirnya. Jadi orang ada sampai 70 tahun hanya kawa ibadahnya itu diterima Allah. 69 tahun berapa hari ibadah semua ditolak Allah karena kali cukup jalannya. Ada manusia nangka itu. Ada yang 20 tahun. 20 tahunnya menuntut ilmu, batubat, macam-macam, hanyar kawa lulus. Nah, sejak itulah hanyar ibadahnya diterima Allah. Ada yang 10 tahun merintis jalan nang 7 macam tadi, 10 tahun hanya tuntung. Ada yang berhasil setahun, ada juga. Ada yang berhasil sebulan, ada juga. Ada yang berhasil 1 Jumat seminggu tuntung, ada juga. Bahkan ada yang berhasil hanya 1 jam. Hingga ada yang berhasil sebentar sekali dengan taufik khusus dan perhatian yang telah ditetapkan dari Allah Ta'ala. Apakah engkau tidak ingat Ashabul Kahfi? Dalam Quran itu dikisahkan Ashabul Kahfi yang masanya hanya 1 gerakan hati. Satu gerakan hati ini mampu menjalani jalan nang 7 tadi. Kalau sampai berhari-hari semuaan jalan 7 dilaluinya, sehingga dia menjadi orang yang dicintai Allah lantaran melihat perubahan yang ada pada wajah Raja Dikyanus. Mereka lalu berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Artinya Tuhan kami adalah zat yang menguasai langit dan bumi,
kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Nah, hanya itu modalnya. Diberi Allah taufik hidayah sehingga dalam satu gerakan ia mampu menjalani jalan sulit nang 7 macam tadi. Ashabul Kahfi nang 7 hikung tuh. Itu asalnya orang kafir, tapi mereka dapat hidayah daripada Allah, mereka masuk Islam, mereka masuk ke dalam guha sekian ratus tahun dibangunkan oleh Allah. Itu contoh orang yang hanya dalam sekejap dapat petunjuk Allah. Ashabul Kahfi berapa ekong orangnya? 7 kah? 7 ekong, anjingnya seekong. Ini contoh manusia yang termasuk diberi Allah taufik khusus dari Allah. Ngarannya siapa-siapa Ashabul Kahfi itu? Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis. Itu ngaran Ashabul Kahfi. Anjingnya ngarannya Kitmir. Itu manusia yang seangkatan aja diberi Allah petunjuk, mampu menjalani jalan nang 7. Kemudian mereka berhasil memperoleh ma'rifat khassah, pengenalan khusus terhadap Allah. Mereka mengetahui hakikat-hakikat yang ada di jalan ibadah ini dan dapat menempuh seketika. Langsung dapat ilmu dari Allah, langsung tubat, langsung mampu semuaan melampaui jalan tadi. Kemudian mereka berhasil memperoleh ma'rifat khassah, pengenalan khusus terhadap Allah. Mereka mengetahui hakikat-hakikat yang ada di jalan ibadah ini dan dapat menempuh seketika. Itu dihafalin ngarang-ngarang itu kena. Maksalmina seekong. Bila kita hafal ngaran-ngaran orang yang dikasihi Allah, kita dikasihi Allah juga. Bila kita hafal ngaran-ngaran orang yang musuh Allah, dimusuhi Allah juga. Maksalmina. Nomor 2 Tamliha. Nomor 3 Martunis. Nomor 4 Ninus. Nomor 5 Zunuanis. Nomor 6 Sariulis. Nomor 7 Palistatiunis. Itu ngarang-ngarang orang yang dicintai oleh Allah. Sahabat-sahabat Nabi yang 10 masuk surga, hafali ngarannya. Itu orang-orang istimewa. Sahabat-sahabat Nabi yang 10 masuk surga, hafal ngarannya. Ashabul Badar, orang-orang yang umpat perang Badar, itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, jumlahnya 313 orang. Itu hafal ngarannya. Kada mesti hafal susunan urutannya, kada mesti satu ini, 2 ini, kada perlu itu. Yang penting hafal itu artinya kau membedakan yang mana Ashabul Badar, yang mana kada. Yang kayak ngaran Nabi kita 25 suruh menghafal. Kada wajib menghafal urutannya. 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Saleh. Kada wajib menghafal urutannya. Yang penting 25 itu kita tahu. Yang lain pada itu lain. Sahrudin ngaran Nabi kada? Oh kada. Nah berarti hafal ngaran Nabi 25 ngarannya. Nah padahal Sahrudin kada. Bila Sahrudin ngaran Nabi jadinya nang 26, nah berarti kada bujuran itu. Kada hafal ngarannya. Akhirnya mereka pasrah kepada Allah dan istiqamah ketika mereka berkata,
fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih. Artinya marilah kita mengungsi ibadah ke gua, Tuhan pasti akan menebarkan rahmatnya kepada kita semua. Nah, Ujar Maksalmina lawan kawan-kawannya melihat raja ini sudah kafir, raja sudah mengaku Tuhan di Kianus itu. Ujar Maksalmina lawan kawan kita berangkat ke gua, kita bersembunyi, kita beribadah kepada Allah. Nah, Allah akan menebarkan rahmatnya kepada kita. Sejak itulah mereka sudah berhasil melalui 7 jalan yang sulit tadi hanya dalam waktu beberapa detik, beberapa menit. Semua ini dihasilkan hanya dalam waktu 1 jam atau selama gerak hati. Tidakkah engkau ingat kisah tukang sihir Fir'aun? Hanya sebentar sekali mereka melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, lantas mengucap amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Artinya kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan manusia dan Tuhan Musa dan Harun. Mereka melihat jalan Allah dan menempuhnya dari satu saat ke saat yang lain, bahkan lebih sedikit. Mereka menjadi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang ridha kepada qada Allah, yang sabar menghadapi cobaan Allah, yang bersyukur atas nikmat Allah, dan yang mendambakan bertemu Allah. Lalu mereka berkata, la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Artinya tidak jadi apa, kami semua kembali kepada Tuhan kami. Fir'aun mengumpul ahli-ahli sihir, hendak diadu lawan sihirnya Nabi Musa. Dikumpul oleh Fir'aun di tanah lapang rakyat, dikumpul ahli-ahli sihir kumpulakan. Lalu ujar Fir'aun kepada tukang sihir, keluarkan sihir, keluarkan sihir. Diambil tali, sihir jadi ular. Tali disihir jadi ular. Lalu ujar Fir'aun, nah Musa lihat, mana sihir ikam, mana mukjizat ikam. Dihambat Nabi Musa tongkat sidin, lalu tongkat sidin menjadi ular yang besar. Lalu ular besar Nabi Musa memakani ular-ular halus tentang tukang sihir tadi, habis dimakaninya. Nah, imba melihat itu, ahli-ahli sihir Fir'aun ini langsung beriman kepada Allah. Langsung mereka diberi Allah taufik yang khusus. Bahkan mereka sanggup menerima pembunuhan daripada Fir'aun. Ya Fir'aun ini kan bila kada berbulik ke agama aku bunuh semuaan, tetap mereka kada berbulik kepada agama Fir'aun dan umat Nabi Musa. Nah, hanya dalam beberapa detik Allah memberi hidayah kepada mereka. Mereka sabar, mereka ridha, akhirnya mereka dibunuh semuaan oleh Fir'aun. Nah, mereka diberi Allah taufik dalam waktu hanya beberapa saat. Nah, jadi orang yang ma'rifat kepada Allah, ada yang melalui 7 jalan 70 tahun, hanya sampai ada 20 tahun, ada 10 tahun, ada yang sajam ya ashabul kahfi, ada yang beberapa menit, macam kayak tukang-tukang sihir Fir'aun ini. Pokoknya bila Allah sayang lawan hambanya, bila Allah itu merahmati hambanya, sesulit apapun jalan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.